Pemirsa pernah merasakan lemah, letih, atau kurang bergairah saat melakukan aktivitas sehari-hari saat puasa di bulan suci Ramadan ini? Mungkin karena salah makan, kurang tidur, atau kurang baik dalam kelola stres. Nah, kali ini Bincang Pagi akan bahasnya bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, gimana sih caranya biar kita stay healthy dan tetap fit dan tetap produktif selama menjalankan ibadah puasa? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Dr. Deksa Medika selaku dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Darmo Kota Surabaya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mbak Fatma. Selamat berpuasa juga. Sama-sama juga. Berpuasa kita harus tetap sehat dan Harus. produktif begitu. Gimana sih dok caranya? Mulai dari makanan dok. Apa yang harus diperhatikan nih oleh pemirsa saat menjalankan ibadah puasa? Untuk makanan ya, yang pasti kan kita ini menahan untuk tidak makan dan minum dari sahur hingga maghrib itu kisaran kan sekitar 11 sampai 12 jam ya. Jadi tidak ada satupun nutrisi ataupun cairan yang masuk. Oleh karena itu yang terpenting adalah saat berbuka dan sahur itu harus benar-benar ditepatin. Ibaratnya jangan sampai telat atau melewatkan yang utama sering nih waktu sahur kan. Itu paling sering untuk dilewatkan orang-orang atau orang-orang baru makan itu jam 11 jam 12 malam biar nggak sahur. Ya, boleh nggak sih dok kalau kayak gitu? Sebenarnya nggak boleh ya, karena apa? Itu akan memperpanjang. Jadi kan harusnya 12 jam. Jadi total jadi 18 jam kita berpuasa. Nggak ada asupan makanan dan cairan sedikit pun kan. Itu justru akan mengganggu metabolisme kita. Jadi ajaran agama Islam ya, itu udah ada benar-benar sempurna ya. Kalau kita lihat mengapa kok disuruh sampai 12 jam, kalau lebih apa dampaknya, itu mesti telah diperhitungkan dengan matang. Jadi untuk kita negara tropis yang 11-12 jam dan terik matahari ini, ibaratnya jangan melewatkan waktu berbuka dan sahur. Kemudian paling sering adalah pemilihan jenis makanan. Kita kan kadang kalap ya, waktu buka atau waktu ngabuburit nih, lihat makanan A, B, C, D, pengen dibeli semua ya. Waktu buka, semua pengen dimakan. Akhirnya makan banyak, makan yang tidak seharusnya dia makan tetap dimakan, atau makannya justru kaget ya secara langsung, mendadak langsung dimasukkan. Itu ternyata tidak menyehatkan juga. Jadi pemilihan pola makanan itu sangat penting. Yang terpenting sayur dan buah. Sayur itu yang dan buah. sering dilupakan oleh teman-teman sekalian. Dok, ketika kita breakdown dulu nih dok, sahur misalnya jam 3 atau jam setengah 4 gitu, apa yang harus dimakan oleh pemirsa sendiri kalau misalnya biar kita kuat nih sampai maghrib dan tidak loyo gitu, yang paling baik apa nih? Ya, intinya pola serat ya yang utama yang saya bilang tadi, sayur dan buah itu kalau bisa termasuk di dalam makan sahur ya, karena itu akan memperlambat saluran pencernaan kita, serat kan, untuk agar puasa kita ini tetap optimal ya. Nah, ditambah lagi hindari pantangan yang membuat atau yang membuat kondisi tubuh semakin tidak enak, utamanya sering masalah lambung ya. Makanan seperti pedas, asam, santan itu sebaiknya dihindari, karena kita tidak ingin kan pada saat puasa menjalaninya di tengah-tengahnya nyeri perut, diare, ujung-ujungnya membatalkan puasa. Gorengan masih boleh nggak dok? Gorengan boleh, tapi kalau bisa diimbangi dengan sayur juga. Jadi pagi pun sahur pun juga harus makan sayur juga ya dok? Sebaiknya itu. Dan ada buahnya. Yang utama adalah cairan. Ya, karena orang itu mungkin bisa menahan lapar ya. Tapi menahan untuk tidak minum itu kan sulit ya. Jadi cairan sangat penting. Kalau bisa dipenuhi kebutuhan cairannya itu 3-4 gelas air putih di waktu sahur. Kan kita kan kalau dalam sehari dulu sih ada pelajaran ya 8 gelas. 8 gelas yang harus kita minum setiap harinya minimal gitu. Kalau misalnya puasa berarti 3 atau 4 gelas di sahur dan sisanya ini di berbuka puasa. Nah, untuk cairan sendiri ini juga sudah cukup dok, minum air putih saja atau perlu misalnya minum susu, minum suplemen dan lain sebagainya? Ya, pada dasarnya minuman yang paling baik adalah air putih ya, karena itu adalah minuman yang sangat netral dan baik untuk tubuh, dan itu dia cepat menggantikan. Jadi sebetulnya air putih aja sebenarnya udah cukup ya, 8 gelas per hari, dan
masing-masing tapi disesuaikan juga ya kebutuhan berat badan, kebutuhan cairan tiap orang beda-beda. Jadi berat badan dikalikan 30 cc per hari. Jadi kalau misalnya saya berat badannya 60, berarti saya harus konsumsi sekitar 1,8 liter. Oke. Oke, Jadi berarti itu bisa yang 2 liter atau lebih juga ya, tergantung Betul. dari berat badan orang itu sendiri. Nah dok, kalau kekurangan cairan atau kekurangan minum air putih, ini biasa kalau dilakukan oleh orang-orang ya, kayak misalnya nggak suka minum air putih, malah suka ngeteh atau ngopi, atau mungkin suka yang manis-manis. Ini apa sih dok dampaknya dok? Sebenarnya nggak ada masalah ya, asal kondisi kita benar-benar sehat, kemudian cairan kita tercukupi dengan baik. Namun kalau misalnya bagi yang punya sakit lambung, kopi dan teh wajib diwaspadai. Biasanya kan pada saat berbuka, ujung-ujungnya minumnya kopi atau teh. Itu biasanya membuat produksi asam lambung semakin meningkat, ada kemungkinan resiko untuk sakit lambung. Oke, pantangan apa yang harus dihindari oleh masyarakat sendiri kalau misalnya kita berpuasa? Boleh lanjut dok, kita ngobrol ke sana? Oh boleh. Oke, yuk. Masih bersama Dr. Dexa Medika selaku dokter spesialis penyakit dalam. Dok, tadi seperti dokter bilang, kalau misalnya kita berpuasa itu tidak boleh menyampingkan sayur dan juga buah begitu. Porsinya tuh seperti apa? Kalau satu piring ini kita harus gimana nih dok? Paling gampang ya, kita kalau misalnya melambangkan satu piring ini, setengahnya itu sayur. Oke. Terus seperempatnya itu karbohidrat, seperempatnya lagi lauk pauk. Namun di Indonesia kan berbeda ya. Iya. Kalau bisa satu porsi piring itu dalam satu itu karbohidrat semua, protein, nggak ada sayurnya. Iya betul. Dan itu khas di kita. Jadi memang untuk menjalankan diet seimbang ini gampang-gampang sulit karena kalau kita keluar sekarang cari makan itu kan nggak ada yang seperti itu ya. Adanya di rumahan lah. Ini menyulitkan pekerja kantoran atau apa. Jadi banyak yang dietnya akhirnya tidak seimbang. Karbohidratnya lebih banyak dibandingkan dengan protein, apalagi sayurnya nggak ada sama sekali. Dan karena mindsetnya orang-orang itu kalau sahur kenyangin dulu dengan karbohidrat biar seharian kuat. Ini mitos atau fakta dok ini dok? Ya ini ternyata tidak baik ya. Karena apa? Yang membuat kita tidak lapar itu adalah serat. Mengurangi tingkat lapar seseorang itu serat karena kan dicerna dengan lambat. Nah, itu yang sering dilupakan teman-teman ya. Jadi jangan melihat kuantitasnya, tapi lihat kualitas makanannya. Malah serat lebih bagus ya untuk menguatkan lambung kita biar sampai kuat sampai maghrib nanti begitu ya dok. Dok, kalau misalnya pantangan nih, apa aja yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang sendiri ketika berpuasa nih, apa aja sih dok? Ya, utamanya makanan yang meningkatkan produksi asam lambung ya, dan membuat iritasi atau mengganggu saluran cerna kita. Jadi bagi orang yang punya sensitif, lambungnya sensitif, punya penyakit lambung, sebaiknya makanan yang pedas itu dihindari. Terus kemudian makanan yang bersifat asam dan santan atau susu yang tinggi lemak. Karena semua itu kalau misalnya dikonsumsi pada saat waktu kosong, itu akan meningkatkan produksi asam lambung kita dan bisa membuat luka atau iritasi lambung kita. Dan tentu itu yang kita tidak inginkan ya. Dan yang paling sering adalah kalau yang hobinya merokok, pada saat berbuka yang dituju pertama bukan takjil. Rokok dulu. Nah, ternyata itu bisa meningkatkan produksi asam lambung kita. Dan ujung-ujungnya nggak jadi taraweh deh, karena sakit lambung. Okay. Jadi yang lebih baik minum dulu. Ya, terus makan buah makan takjil, makan takjil dulu, terus habis itu sholat, habis itu berbuka. Oke, habis sholat maghrib lalu berbuka begitu, yang normal begitu ya dok. Tidak boleh terlalu muluk-muluk begitu ya dok, tidak terlalu banyak. Jangan gitu. Kuantitasnya jangan terlalu banyak kan. Nabi mengajarkan kita berhentilah makan sebelum kenyang. Itu benar banget. Karena apa? Ya saat kita posisi dalam lambung ini penuh, ujung-ujungnya malah nyeri. Pernah nggak habis berbuka, kita kalap, makan banyak, pada saat
sholat taraweh ada keluhan nyeri lambung, sebah, begah, perut terasa penuh. Nah, itu Kaget lambungnya dok, langsung dari perut kosong langsung berisi, kaget nanti ya. Dok, kalau misalnya setelah tarawih nih, misalnya jam 8 atau setengah 9, ini masih makan lagi, boleh nggak sih dok? sebenarnya boleh, tapi sifatnya jangan yang berat ya, makanan yang ringan. Karena apa? Kan biasanya kita mempersiapkan waktu tidur ya. Ya. Karena idealnya jarak makan malam yang terakhir dengan tidur itu sebaiknya dijeda 1 hingga 2 jam. Tujuannya untuk apa? Agar tidak terjadi aliran makanan dari lambung ke kerongkongan. Biasanya yang punya GERD ini, kalau habis makan langsung tidur, itu GERD-nya biasanya kambuh. Nah, jadi boleh, tapi harusnya dijeda sebelum tidur. Jadi kalau bisa setelah tarawih kan jam 8 ya, setengah 9. Kalau kita mau tidur setengah 9 atau setengah 10, jam setengah 10 nggak ada masalah sih. Pokoknya jeda minimal 1 jam lah ya, setelah makan. Dok, ada yang bilang juga kalau misalnya yang punya penyakit lambung atau GERD itu baik saat melakukan puasa apabila dilakukan dengan tepat. Tapi dengan syarat-syarat itu tadi ya dok, misalnya tidak boleh minum teh dulu atau kopi dulu setelah buka puasa, atau juga untuk makan sayur dan juga buah-buahan ini harus ditingkatkan agar lambung dan juga GERD ini tidak naik begitu, asam lambungnya tidak naik begitu ya dok. Dan justru populasi orang beberapa populasi yang mempunyai sakit lambung itu saat berpuasa justru membaik keluhannya. Karena apa? Ya ada beberapa orang yang justru saat berpuasa itu saluran cerna kita akan lebih sehat. Karena apa? Bakteri-bakteri baik ternyata produksinya itu meningkat, dan ini justru akan menguntungkan untuk saluran cerna kita. Jadi berbahagialah bagi orang yang punya sakit lambung, berpuasa justru sembuh, itu merupakan rahmat ya. Nah, yang sudah dijamin oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri ya dok. Dok, kalau misalnya selain penyakit lambung, apa sih dok yang penyakit-penyakit lain yang harus diwaspadai saat melakukan puasa gitu dok? Ya, intinya semua penyakit yang komorbid ya, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit stroke, ini harus hati-hati. Karena apa? Karena sebaiknya penyakit-penyakit tersebut harus terkontrol, dan pastikan juga ke dokter, dok, saya boleh berpuasa nggak? Karena pada orang yang penyakit kronisnya tidak terkontrol dengan baik, itu memang disarankan untuk tidak berpuasa. Utamanya untuk pasien ginjal ya. Pasien ginjal yang mempunyai stadium 3 tidak terkontrol, stadium 4 dan stadium 5, menjalani cuci darah, itu tidak disarankan untuk berpuasa. Kalau misalnya kita harus minum obat begitu 3 kali sehari, itu boleh puasa nggak sih dok? Nah, Penyakit-penyakit tertentu juga? tergantung lagi. Kalau misalnya ini terkait dengan infeksi, dia harus konsumsi antibiotik, ya memang sebaiknya tidak berpuasa. Tapi kalau penyakit-penyakit komorbid masih bisa disiasati, tanyakan ke dokter. Dok, ini saya biasanya minum 3. Gimana dok? Biasanya ada yang menyarankan cukup diminum 2 pak sahur dan berbuka. Tapi ini perlu diingat, kondisi masing-masing orang ini berbeda. Jadi paling pas tanyakan ke dokter. Oke, dok, saat ini kita ngomongin masalah suplemen nih dok, suplemen atau juga madu. Ini penting juga nggak sih dok untuk kita konsumsi saat menghadapi atau juga menjalankan ibadah puasa? Kalau misal dalam satu porsi piring kita kurang vitamin, kurang nutrisi yang banyak pada sayur dan buah, kita boleh menambahkan suplemen ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam satu porsi piring itu sayur dan buahnya sudah cukup, sebenarnya nggak diperlukan lagi sih suplemen. Suplemen seperti apa dok? Misalnya harus ada vitamin C-nya, harus ada zinc-nya, atau vitamin D, terutama pas pandemi ya dok, karena kita kan juga harus menjaga kondisi tubuh. Ini gimana dok? Sebenarnya semua vitamin penting ya, dan semua itu terkandung pada sayur dan buah. Oke. Nah, mending mana sih kita konsumsi sayur buah atau konsumsi vitamin jumlahnya banyak? Kan banyak. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Iya betul. Banyak banget. Terus Banyak banget. zinc, tablet besi kalau misalnya orang yang punya kurang darah. Nah, lebih baik ya kita alokasikan full, kita fokus pada diet seimbang dengan perbanyak porsi sayur dan buah. Terutama sayur dan buah yang warna-warni begitu ya dok, ada yang merah, ada yang hijau, oranye dan lain sebagainya, semakin berguna bagi tubuh kita. Betul.
Dok, gimana nih dok untuk aktivitas fisik? Apakah kita masih perlu olahraga dok ketika berpuasa? Dan gimana caranya biar kita kuat saat melakukan aktivitas sehari-hari? Ini akan dibahas di Bincang Pagi di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Dok, ini gimana dok caranya biar kita tetap fit? Nah, kalau misalnya sehari-hari kita melakukan olahraga, saat puasa kita ingin olahraga, di waktu kapan kita tepat untuk melakukan olahraga? Ya, ini kita kembali ke masing-masing orang ya, karena apa? Ada preferensinya masing-masing, ada kesukaannya masing-masing. Tapi 3 yang paling sering ya, pada saat setelah sholat subuh, kemudian sebelum berbuka, atau pada saat malam. Ya, atau setelah taraweh atau apa, ini bisa tergantung masing-masing orang karena ada plus minusnya sendiri. Pada saat subuh positifnya kita masih punya energi kuat ya, jadi kita bisa mengontrol waktu olahraganya berapa lama sehingga sisanya energi ini dipakai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi negatifnya kita ada resiko untuk pada saat siang atau sore hari lemas. Nah, untuk yang sebelum berbuka energi kan hampir habis ya. Tapi ada positifnya, karena apa? Setelah kita benar-benar mengeluarkan energinya, kita tahu nih habis ini mau berbuka. Jadi untuk asupan energi nggak ada masalah. Tapi performa aktivitas olahraganya pasti menurun ya. Terus yang ketiga, setelah sholat taraweh, biasanya karena kita habis makan kenyang nih, biasanya nggak optimal untuk olahraga. Nah, tapi positifnya adalah dia sudah punya waktu dan punya tenaga yang cukup untuk menjalankan aktivitas olahraganya dengan baik. Oke, kalau ada tujuannya orang yang ingin membakar kalori, nah ini yang paling tepat dari ketiga itu tadi yang mana dok? Ya, tergantung lagi yang paling baik pada saat olahraga saat berpuasa, saat menjalankan ibadah puasa adalah kita mempertahankan stamina kita. Jadi tujuan untuk membakar kalori atau yang paling baik itu strengthening ya. Jadi untuk memperkuat otot atau apa. Kalau membakar kalori, nah kita kan udah berpuasa ya. Kita pasti pada saat berpuasa itu defisit kalori sih. Jadi tujuannya sebenarnya udah tercapai. Tinggal pada saat saat berolahraga, utamanya strengthening. Kalau mau kardio itu yang ringan-ringan aja 10 sampai 15 menit cukup, sisanya strengthening aja. Dan itu bisa dilakukan di tiga waktu itu. Betul. Ya, di 3 waktu ketika kita melakukan puasa. Nah, olahraga apa sih dok yang bagus begitu dok untuk memperkuat daya tahan tubuh kita saat berpuasa? Ya, kalau ada yang sukanya jalan kaki, ada yang sukanya sepeda statis di rumah atau sepedaan gitu. Sebenarnya nggak ada pantangan yang khusus. Penting gerak ya dok. Yang penting gerak. Yang justru bahaya adalah orang yang malas gerak. Ya, nggak ada aktivitas fisik sama sekali, pengennya sehat. Ya gimana caranya? Karena ada gini dok, tidur adalah ibadah. Kalau kita leha-leha, maksudnya nggak melakukan aktivitas dan tidur aja, itu sebagian dari ibadah juga dok. Nah ini gimana dok, bagi kesehatan apa nih dampaknya nih dok? Lebih ke arah mungkin ini ya, pembenaran diri ya. Ya memang kan setiap tindakan yang kita lakukan saat berpuasa atau di bulan suci ini kan yang intinya positif kan pasti ada pahalanya juga. Betul. Ya, ibadah juga. Tapi kita pergunakan sebagai tidur aja udah ibadah. Apalagi kalau aktivitas fisik menjaga kondisi tubuh kita, wah itu berlipat-lipat mungkin ya. Dan lebih kuat ya dok, sebenarnya daya tahan tubuh kita lebih kuat kalau misalnya kita olahraga. Sempatkan berarti ya dok? Sempatkan, karena pada saat tubuh kita sehat, prima, itu kita bisa menjalankan produktivitas kita dengan baik. Mau ibadah, mau kerjaan, mau hobi, itu kita bisa tersalurkan dengan baik asal kita sehat. Nah kalau nggak sehat, mager, nggak ngapa-ngapain, justru akan menurunkan produktivitas kita. Ujung-ujungnya sakit malah nggak bisa ibadah. Iya betul. Dok, ini gimana dok kalau misalnya kita lemes saat menjalankan ibadah puasa, ini apakah ada yang salah dengan asupan makanan atau kurang istirahat atau kebanyakan aktivitas? Ini apa dok akibat dari lemesnya kalau kita menjalankan ibadah? Banyak hal ya. Bisa aktivitas fisik yang berlebih di luar kendali kita.
terus melewatkan waktu makan, utamanya yang sering sahur itu ya. Terus habis itu tidurnya kurang. Dan yang paling sering adalah psikis. Ada orang yang menjalani puasa itu dengan kurang semangat. Ujung-ujungnya ngeluh mulu. Jadi pada saat waktu puasa, aduh kapan ya bukanya, aduh aku lemes nih pada siang hari. Itu justru akan menurunkan energi kita, stamina kita. Karena apa? Saat kita mikir, ternyata tubuh kita memerlukan lebih banyak energi untuk memenuhi kebutuhan otak kita. Saat mikir kan kita juga otak kita juga butuh nutrisi dan cairan. Kalau itu fokusnya di situ semua, ya yang lainnya kan nggak kebagian. Berarti kelola stres itu juga sangat penting ya, Dok? Penting banget. Kan tujuan puasa adalah kita menahan hawa nafsu, latihan menahan hawa nafsu, tidak boleh marah ya, kurangi stres atau apa, tujuannya kan itu untuk ketenangan jiwa kita. Oke. Ketenangan jiwa dan juga kesehatan raga kita juga ya, Dok ya. Dok, untuk istirahat sendiri, ini waktu tidur yang tepat, karena kan misalnya ada pekerja yang bekerja di malam hari dan harus sahur, terus harus tidur lagi atau tidak, ini gimana sih, Dok, cara membagi waktu istirahat kita, Dok, saat berpuasa? Ini balik lagi ke masing-masing orang ya, karena tiap orang berbeda. Intinya tidur yang baik itu minimal 8 jam. Ya. Minimal 8 jam. Jadi kalau misalnya habis taraweh tidur, makan sedikit terus nyemil sedikit tidur, itu lebih baik. Karena pada saat kita jam 9 tidur kan baik ya, minimal. Terus kemudian jam 3 bangun untuk mempersiapkan sahur, itu sudah lebih dari cukup. Jangan lebih, karena kalau misalnya kita baru tidur jam 11, jam 12, bangun lagi jam 3, nanti aktivitas pagi hari ya nggak akan optimal. Apalagi kita harus nunggu waktu subuh ya. Banyak orang karena tidurnya kurang, habis makan sahur tidur. Nah, sholat subuhnya kapan? itu PR-nya nih. Jadi kita selain beribadah yang benar, kita juga harus menjaga pola hidup yang baik. Tidak hanya dari makanan, tapi juga dari segi olahraga, kelola stres, dan juga tidur yang cukup agar kita semakin semangat menjalankan ibadah dan produktivitas kita saat bulan puasa ini juga tetap terjaga. Terima kasih dokter untuk informasinya, semoga sehat selalu dan semangat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri, sampai jumpa.